Pemirsa Intens Investigasi, bagaimana jika kebenaran yang selama ini diragukan akhirnya mulai terbukti satu persatu? Apakah ini saatnya Ashanty menunjukkan sebuah kebenaran? Dan apakah kini topeng keberanian sang mantan karyawan perlahan mulai terlepas? Setelah selama ini bersuara lantang di depan publik, Ayu Khairun Nurisa, mantan karyawan Ashanty yang dulu menuding dan menantang balik, kini justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Tangerang Selatan. Apakah ini bukti bahwa semua tudingan selama ini hanyalah kebohongan atau karma yang akhirnya datang tepat waktu? Yang lebih mengejutkan adalah respon tajam dari pihak Ashanty. Lewat kuasa hukumnya, mereka menantang balik, buktikan kehilafan yang kalian akui di depan publik. Apakah Ayu benar-benar hanya hilaf? Atau ada angka besar, manipulasi data, hingga dugaan pemalsuan tanda tangan di baliknya? Apakah semua pengakuan itu selama ini hanyalah permainan untuk menutupi kesalahan sendiri? Kini, ketika kebenaran mulai terkuak, pihak Ashanty menegaskan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Bahkan laporan-laporan baru siap dilanjutkan untuk menuntaskan semua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sang mantan karyawan. Lantas seperti apa? Kubu Ayu rupanya juga masih mencoba bertahan, di mana mereka menyebut masih ada laporan lain di Polres Jakarta Selatan dan bahkan menggugat balik Ashanty. Tapi, apakah langkah itu benar-benar demi mencari keadilan atau hanya bentuk perlawanan terakhir dari seseorang yang kini terdesak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisruh panjang antara Ashanty dan mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, kini akhirnya masuk ke babak baru yang mengejutkan. Setelah sekian lama tampil berani menantang balik Ashanty, bahkan melaporkan ke pihak berwajib, kini roda nasib seolah berputar. Ayu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polres Tangerang Selatan atas laporan yang diajukan oleh pihak Ashanty. Langkah hukum ini sontak mengguncang publik. Sosok yang dulu tampil percaya diri, kini justru harus berhadapan dengan konsekuensi hukum yang tak main-main. Namun yang lebih menyita perhatian adalah respon menohok dari pihak Ashanty setelah kabar penahanan itu mencuat. Lewat kuasa hukumnya, pihak Ashanty menantang pihak Ayu untuk membuktikan kehilafan yang pernah mereka sebut di depan publik. Kehilafan yang bukan hanya soal angka kecil, tapi melibatkan jumlah besar, dugaan pemalsuan tanda tangan, hingga tuduhan-tuduhan yang dinilai tak berdasar terhadap Ashanty. Dan rupanya, perjuangan hukum belum berhenti di sini. Tim kuasa hukum Ashanty menegaskan, mereka akan terus melanjutkan laporan-laporan lain terhadap mantan karyawan tersebut, termasuk gugatan perdata Ayu yang sempat menuntut hingga 100 miliar rupiah. Dari awal, kantor kami, Badranaya Partnership, sudah sangat yakin bahwa tuduhan dan laporan kami ini cukup matang. Khususnya tentang penggelapan dan pemalsuan ini, buktinya sudah sangat terang, bahkan di media itu sudah diakui sendiri oleh Ibu Ayu dengan kemasan kehilafan. Silakan dibuktikan saja nanti kehilafannya sampai nilai fantastis, terus sampai memalsukan tanda tangan, sampai juga melaporkan hal-hal yang tidak benar ke klien kami. Kami rasa hukum lagi bertindak semestinya, jadi kami mengapresiasi segala progres dari kepolisian. Bu Ashanty baru tahu dari kami tadi sebenarnya. Kami info bahwa sudah ditahan. Bu Ashanty minta fokus untuk mengawal laporan-laporan kami yang lain, yaitu di Polda Metro, laporan nomor 7160, laporan 7164, sama 7284.
plus laporan tetap pelaporan kode etik ke rekan kami di organisasi advokatnya itu tetap kami kawal. 100 miliar itu kan sekali lagi kalau kita lihat dari beberapa statement kuasa hukum Ibu Ayu itu kan dari nilai materialnya. Imaterial kan sekali lagi tolak ukur serta parameternya kan juga tidak sesederhana itu untuk bisa mencapai nilai yang tepat seperti itu. Dan kita juga meragukan apakah memang 100 miliar ini realistis atau hanya sekedar angan-angannya dari kuasa hukum Ibu Ayu aja, agar mungkin mereka juga bisa dapat kompensasi dari situ. Kita nggak pernah tahu. Tapi sekali lagi di sini kami sangat yakin tim yang sudah dipimpin oleh Pak Atta dalam case ini kita siap menghadapi apapun, baik itu gugatan perdata ataupun proses pidana nanti ke depannya. Jadi sekali lagi untuk gugatan 100 miliar itu ya nggak apa-apa, itu hak dari penggugat. Tapi kita juga nge-reserve atau memiliki hak-hak yang sama pula ke depannya. Di sisi lain, setelah Ayu Khairun Nurisa resmi ditahan atas laporan Asanti terkait dugaan pemalsuan dokumen di Polres Tangerang Selatan, pihak Ayu mengaku sudah siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Meski begitu, tim kuasa hukum Ayu menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Fokus mereka kini tertuju pada laporan yang masih bergulir di Polres Jakarta Selatan, yang disebut-sebut menjadi bagian penting dari upaya pembelaan sang mantan karyawan. Tak hanya itu, kuasa hukum Ayu juga membeberkan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang mereka layangkan terhadap Asanti. Sebelumnya dari kronologis pun saya sudah menyampaikan dari awal, bahkan saat kami menerima sebagai penasihat hukum bahwa konsekuensi dari perkara hukum itu harus disiapkan segala sesuatunya. Kita sebagai pelapor ataupun kita sebagai terlapor, kita harus siap ketika ada bukti-bukti yang cukup kuat dan kemudian itu menjadikan satu tempat untuk pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, maka klien kami harus siap dan kemudian saudari Ayu siap apapun konsekuensinya untuk ditahan. Terkait BAP-nya segala macam itu terkait yang dibahas adalah tanda tangannya. Ya. Ayu sendiri berarti mengakui, maksudnya memakai uang tersebut itu seperti apa? Kalau yang kemarin itu difokuskan adalah tanda tangannya. Jadi saya lihat dari BAP-nya itu terkait tanda tangannya. Dan dengan berani kami sampaikan bahwa klien kami sangat jujur, tidak ada yang ditutupi, terbuka secara natural menyampaikan hal tersebut adalah khilafah. Sudah siap, bahkan pada saat kita berkomunikasi terakhir ya, dia sudah siap. Bismillah. Terkait laporan-laporan dari saudari Ayu, klien kami ini tetap dari laporan di Polres Tangsel maupun di Polres Jakarta Selatan, kami mewakili dari klien kami tetap kami akan kawal. Proses itu baik secara bukti-bukti yang sudah kami miliki kita akan kawal sampai artinya keadilan untuk klien kami harus artinya kepastian hukum ya, dan keadilan untuk klien kami serta terkait gugatan kami. Gugatan kami juga sedang berjalan, insya Allah di tanggal 6 kita mulai proses gugatan kami dan kita akan kawal terus. Baik bukti-bukti yang kami miliki untuk mendesak dan juga untuk supaya mendorong pihak kepolisian menyegerakan proses-proses hukumnya agar segera ditindaklanjuti. Menariknya, di saat Ayu menyiapkan serangan balik terhadap Asanti dan perusahaannya dengan tudingan perbuatan melawan hukum, Asanti justru mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan. Ya,
Saat istri Anang Hermansyah ini ditanya apakah dirinya merasa puas setelah Ayu berstatus tersangka dan kini telah ditahan, Asanti justru menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun untuk melihat orang lain tersiksa atau dipenjara. Mbak, puas nggak puas itu tidak pernah terjadi dalam rumus hidup aku. Aku tuh pengen orang tuh harus dipenjara gitu. Aku pengen orang tuh harus tersiksa, itu nggak pernah ada di dalam rumus hidup aku dan aku diajarin sama orang tua aku ya. Tapi sekarang begini, kalau misalnya kamu ada orang yang berbuat salah, kerja 8 tahun tuh kalau dibilang gak enak kan nggak mungkin ya. Beliau datang waktu itu udah awal-awal kerja bener-bener, aduh kalau aku lihat kayak gimana dia baru datang, kayak gimana dia cara semuanya lah gitu ya, sama gimana rumahnya dulu zaman sebelum ketemu aku 8 tahun yang lalu, semua ada semua tuh ibaratnya historinya. Akhirnya 8 tahun dia kerja, dia udah bikin rumah tingkat, udah punya pakai AC, udah semua ya. Dengan waktu itu memang saat itu suaminya selama 8 tahun katanya kurang beruntung lah, tidak bekerja memang, jadi belum beruntung untuk dapat pekerjaan, jadi memang yang kerja kan si mbaknya gitu. Terus dengan kehidupan 8 tahun dari saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu. Di sisi lain, tak hanya Asanti yang akhirnya angkat bicara. Sang suami Anang Hermansyah pun turut memberikan tanggapannya saat ditemui awak media belum lama ini. Dengan nada tenang namun penuh makna, Anang memilih untuk tidak berkomentar. Namun dari sorot matanya tersirat jelas bahwa ia memahami betul beban yang kini dipikul istrinya. Halo Mas, izin Mas, terkait Ayu kan ini ditahan Mas, kabarnya ada. Waduh, gak tahu aku. Iya, aku gak tahu. Diperiksanya 10 Gak tahu. jam kemarin Mas. Gak tahu. Sedikit aja Mas. Gak tahu. Berarti kalau dia ditahan, tandanya dia bersalah dong. Gak tahu. Tanya ke lawyer aja. Tapi gimana Mas? Sorry ya, sorry. Tanya ke lawyer ya. Thank you. Selain menanggapi terkait Ayu yang kini telah menjadi tersangka dan ditahan, lantas seperti apa pula Asanti yang juga angkat bicara terkait dituding mantan karyawannya itu melakukan perampasan aset? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah persiapan gugatan hukum yang diajukan mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, atas tudingan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial, Asanti beberapa waktu lalu sempat buka suara. Ia membantah keras tudingan Ayu yang menyebut adanya tekanan dan pemaksaan dari tim Asanti saat pengambilan sejumlah barang di rumahnya. Menurut kuasa hukum Asanti, kedatangan tim ke rumah Ayu bukanlah inisiatif pihak Asanti, melainkan atas ajakan suami Ayu sendiri. Tujuannya pun bukan untuk mengambil barang, melainkan menindaklanjuti kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui keluarga Ayu. Asanti mengaku heran dengan pernyataan Ayu dalam konferensi pers yang menuding dirinya melakukan pemerasan. Sebab, menurut pihak Asanti, barang-barang seperti sertifikat rumah, mobil, hingga perhiasan yang disebut sebagai aset justru diberikan secara sukarela oleh Ayu atas permintaan suami dan ibu mertuanya sebagai jaminan agar ia tak dilaporkan ke polisi. Atas situasi ini, Asanti justru merasa iba pada suami dan mertua Ayu yang disebut rela berkorban demi melindungi Ayu dari jerat hukum yang kini tengah bergulir. Mau rumah, mobilnya mungkin taksirannya 30-40 juta. Rumahnya ditaksir ya, aku belum tahu lah, sekitar segitu juga. Perhiasannya mungkin juga 5-10 juta lah ya gitu. Suaminya yang bilang kita punyanya ini di rumahnya ya, di rumah kita punyanya ini, dibikin surat sama Mas Haris bahwa Ayu ya, dibikin surat sama Ayu, dia bikin dalam
Kondisi tidak ada tekanan. Kondisi tidak ada tekanan, ada di situ dalam keadaan sadar, sehat, glowing, dan apa lagi tadi? Aduh jadi Pak, maaf ya. Memang nyangkut di glowing itu tadi. Nyangkut, sorry. Terus dia buat di situ dan diserahkan, tapi beberapa hari kita serahkan balik karena aku bilang, Riz, lu mau jualin rumah orang? Iya. Iya kan? Suruh dia jual sendiri aja, nanti tinggal dia kasih ke kita lah. Masa kita yang jualin, udah kita yang ditipu, kita yang repot, ya nggak mau lah. Gitu kan, memang itu benar aku ngomong gitu karena dan Mas Haris ngambil itu semua tidak, dia bilang kan disuruh Bunda Ashanti. Itu Mbak sebelum ngomong buktinya mana? Itu pasal lagi buat kamu. Ada nggak arahan Bunda Ashanti? Aku aja nggak tahu dia ke rumahnya ngambil apa-apa. Beliau yang mereka yang menyerahkan Dan meminta kita untuk tidak dilaporkan. Bagi etikat baik. Jadi ini harus dicatat betul nih teman-teman. Bu Ashanti atau timnya itu kesana karena diajak, ya, bukan karena inisiatif yang wah kami ke rumah kami ambil barangnya, tidak. Makanya unsur perampasan ke Polsek dulu bang. Ke Polsek. Dia nggak mau dilaporin, betul. Baru dia bawa ke rumahnya. Kalau ke rumahnya itu ajakan dari dia. Jadi kita tidak ada inisiatif yang aneh-aneh. Kita juga malah menjaga komunikasinya awal ke kantor, ngobrol baik-baik. Jadi makanya unsur perampasannya ini kita bingung sebenarnya. Kami yakin polisi akan bertindak objektif. Tapi yang kami perlu catat yang di bawah tekanan ini request dari ibu mertuanya juga. Jadi selain suaminya yang baik hati, ibu mertuanya juga baik hati. Dia dengan sangat menyayangi Ayu sebenarnya. Dia mau bertanggung jawab buat surat pernyataan. Dia sayang sama mantunya. Iya. Tadinya kita mau laporin juga suaminya, kita pikir kerjasama antara mereka, tapi sekarang saya balik jadi kasihan sama suami dan keluarga suaminya karena ya saya nggak bisa cerita lah masalahnya apa, tapi saya jadi kasihan sama suami dan keluarga suaminya karena mereka ya tadi berbesar hati juga untuk mau kita ini dia mau untuk melakukan, boleh ya Bu, kata Mas Haris, boleh, dan di rumahnya ya, di rumah mbaknya. Selain itu, Ashanti juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah berniat main hakim sendiri. Langkah hukum justru ia tempuh setelah mengetahui sang mantan karyawan Ayu diduga terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Bahkan, Ashanti sempat mengajak Ayu untuk datang ke kantor polisi dan membuat laporan resmi. Namun yang terjadi jauh dari perkiraan. Ayu hanya terdiam, membisu, menolak berdiri dari tempat duduknya. Di tengah suasana tegang itu, suami Ayu justru sujud di hadapan Ashanti, memohon maaf, mengaku bersalah, dan berjanji akan mengganti seluruh kerugian, bahkan menawarkan sertifikat rumah sebagai jaminan agar sang istri tak dilaporkan. Atas niat baik itu, tim Ashanti pun berinisiatif mendatangi rumah Ayu untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Namun sesampainya di sana, suasana justru mencekam. Rumah Ayu di posisi padat penduduk membuat tim Ashanti sempat was-was khawatir terjadi kesalahpahaman atau bahkan intimidasi dari warga. Akhirnya ya udah gini aja deh, saya nggak mau di sini main hakim sendiri. Kita ke kantor polisi. Ya, waktu itu aku bilang kayak gitu sama mereka, kita buka laporan aja. Ayo kita sama-sama ke sana. Saya udah berdiri, Mbak A-nya nggak mau berdiri. Suaminya sujud ke kaki saya gini-giniin. Mas jangan sujud-sujud ke saya nggak mau disujud-sujudin kayak gini, aku bilang. Bun, maafin istri saya gini, kita ganti pokoknya gini. Ya, aku bilang, saya nggak mau kamu yang ngomong, istri kamu dong harus buka suara. Bun, ngomong dong, gitu. Dia tetap gini. Dianya diem, suaminya ngeraung-raung lah ke Mas Haris. Mas Haris, apa gimana? Aku nggak ada di situ, coba ngomong apa? Iya, suaminya Mas Haris. Ini kan salah saya juga, ya kan, selaku suami. Ya. Ayo Mas, saya insya Allah beritikat baik untuk akan menggantikan yang diambil sama istri saya. Saya punya sertifikat rumah yang ada di rumah, ya kan? Ayo Mas. Jangan dilaporkan, Mas.
Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, tim Intens Investigasi juga berhasil mewawancarai Haris, manajer sekaligus orang kepercayaan Ashanti yang turut mengawal kasus ini. Dalam pernyataannya, Haris membenarkan bahwa status Ayu kini resmi naik menjadi tersangka di Polres Tangerang Selatan atas laporan dugaan penggelapan. Dengan tenang, Haris menyebut perkembangan kasus tersebut sesuai harapan dan bagian dari proses hukum yang sejak awal dijalankan secara prosedural. Ia menegaskan, jika memang ada unsur pidana, pihak Ayu harus menyiapkan bukti-bukti kuat, sementara pihak Ashanti akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Haris juga memastikan Ashanti kini memilih fokus pada kuliah dan bisnisnya, serta menghadapi semua ini dengan senyuman. Namun, jika tak ada itikat baik dari pihak Ayu, maka penyelesaian lewat jalur hukum menjadi langkah terakhir. Menanggapi laporan balik Ayu terkait dugaan TPPU, Haris pun santai. Ia mempersilakan pihak lawan untuk melapor, namun menegaskan yang terpenting adalah pembuktian, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Ya, pertama alhamdulillah sesuai dengan harapan. Ya, kedepannya ya kita ikutin aja proses hukum yang ada. Kan dari awal pun kami ikutin proses itu, ya kan? Ya, ini negara hukum lah, semua ada prosesnya, ada prosedurnya. Ya, sekarang gini, ketika kita membicarakan ini ada unsur pidana, berarti kan kita harus menyiapkan barang buktinya. Pokoknya semua proses kita ikutin kok, tahapan demi tahapan, ya kan, yang untuk mendukung alat bukti terkait. Ya, Bunda dari awal pun gimana ya? Ya, Bunda sekarang itu dari awal beliau fokus kuliah, fokus jualan lumiere, ya kan? Ya, jalanin aja kehidupan sehari-hari gitu loh. Insya Allah, ya kan, enggak, karena Bunda tetap fokus untuk kuliah, selesai dia disertasinya beliau, sama fokus jualan lumiere. Tapi di saat itu terganggu masih Bunda kan nggak boleh stres ya? Iya. Ya, gimana tuh? Kan alhamdulillah nggak stres Bunda. Bunda ya tanggapin dengan santai aja, hadapi dengan senyuman. Iya kan, hidup itu kan sebab akibat. Ya kan, ada sebab, ada akibat. Ya, prosesnya sudah dilalui, semua proses sudah ada, ya kan. Wadah pertama pun sudah dikasih kesempatan untuk ini, tapi kan nggak ada kabar. Etikat baik, ya sudah kita proses hukum. Ya kan, dari awal pun dia laporan A, B, C, D, E kan. Ya silakan aja kan, sekarang kita melaporkan harus membuktikan. Kan gitu, ini kan negara hukum. Biarin aja lah, kan semua punya hak untuk melaporkan kan, tinggal melaporkan itu kuat nggak buktinya, datanya, bisa dipertanggungjawabkan nggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.